kebenaran serta siapa yang akan menjadi pewaris dari Gododama Rikudo ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Gododama adalah sebuah kumpulan cakra yang terdiri dari 5 elemen dasar yang berisikan yin dan yang. Seperti namanya yang memiliki kata dama atau bom, Gododama ini memiliki kemampuan untuk meledak, dan kekuatan ledakannya sama seperti biju dama. Nah, di dalam dunia Naruto, Gododama sendiri muncul saat Hagoromo Otsutsuki mendapatkan Rinnegan, serta cakra alam atau Senjutsu. Dan setelah Hagoromo, ternyata ada juga beberapa shinobi yang mampu mengaktifkan Gododama ini. Dan siapakah yang akan menjadi pewaris Gododama setelah Naruto nantinya? Tapi sebelumnya kita bahas dulu secara detail apa sih Gododama itu. Gododama adalah bola cakra hitam lunak yang berasal dari kekuatan Rikudo. Gododama terdiri dari semua 5 dasar unsur cakra alam, dan juga terdapat elemen yin dan yang. Gododama mampu menghilangkan semua bentuk ninjutsu atau tidak mempan dengan ninjutsu. Masing-masing Gododama memiliki ukuran kepalan tangan dan memiliki kekuatan yang cukup untuk benar-benar melenyapkan satu kampung. Gododama dapat dibentuk menjadi apapun, yang memungkinkan Gododama bisa fleksibel untuk digunakan bertahan, menyerang, dan menangkap lawannya. Uchiha Obito membentuk bola dengan membuat mereka menembus melalui lubang-lubang yang terbentuk sementara di tangannya. Sedangkan pengguna lain tidak terlihat menggunakan proses ini, dan hanya membentuk mereka sebagai bom atau tongkat semata. Bola dapat membungkus pengguna untuk bertindak sebagai perisai pertahanan terkuat yang kebal akan segala jenis ninjutsu, atau bisa juga ditembakkan sebagai sebuah peluru dengan kecepatan tinggi. Gododama juga mampu menyebabkan ledakan besar dengan cepat dan dalam wilayah yang cukup besar pula. Menurut Minato Namikaze, bola ini adalah jenis teknik yang selalu siaga yang akan selalu melindungi penggunanya sama seperti pasir gara. Gododama ini hanya bisa diserang dengan Senjutsu. Makanya saat Gamakichi menyerang perisai Obito, perisainya jadi meleleh. Uniknya lagi, Gododama ini bisa dibentuk menjadi beberapa senjata loh. Seperti yang pertama, ada pedang Nonoboko. Pedang Nonoboko adalah pedang panjang berwarna hitam dengan bentuk menyilang-nyilang. Aslinya dipakai oleh Hagoromo Otsutsuki, yang disebutkan kalau pedang ini dipakai oleh Hagoromo untuk membentuk dunia dan memiliki kekuatan yang sama untuk menghancurkannya pula. Akan tetapi kekuatan sejatinya tidak diketahui karena ketika dipakai Uchiha Obito, pedang Nonoboko berhasil dihancurkan oleh pedang Susanoo milik Sasuke Uchiha yang diperkuat cakra Senjutsu dan cakra Kurama. Yang kedua, ada tongkat Sakujo. Sakujo adalah senjata Gododama utama yang digunakan oleh Hagoromo, Obito, dan Uchiha Madara. Mirip seperti Sakujo asli alias tongkat para pendeta di dunia nyata, selain dipakai sebagai alat bantu berjalan, pengguna Sakujo juga bisa memakai tongkat ini untuk menyerang maupun menangkis lawannya. Yang ketiga, ada tangan Gododama. Seperti halnya lengan cakra biju, bentuk Gododama dapat dimanipulasi dan diubah menjadi tangan-tangan raksasa untuk menangkap lawannya. Obito sempat menggunakannya untuk menangkap Naruto Mudokurama dan Susanoo Senjutsu Sasuke pada Perang Dunia Shinobi keempat. Lalu yang keempat, ada tongkat Rikudo. Tongkat Rikudo adalah batang hitam panjang yang terbuat dari Gododama. Dua pasang senjata ini digunakan oleh Naruto ketika dia berhasil membuka wujud Rikudo Sage Mode. Dan jangan lupa juga, Asura Otsutsuki juga memiliki tongkat yang sama seperti Naruto ini. Asura menggunakan tongkat ini saat dia menahan serangan pedang Susanoo Indra. Wah, hebat juga ya tongkat ini bisa tahan saat ditebas oleh pedang raksasa Susanoo. Dan yang kelima, ada Godokasa. Ini adalah senjata unik yang ukuran, panjang, dan ketebalannya bisa diatur sesuka hati. Disebut sebagai Godokasa atau payung pencari kebenaran karena bagian tubuh lawan yang terkena pukulan atau menyentuh senjata ini maka akan musnah begitu saja. Nah, lalu yang terakhir ada Kinrin Tensei Baku dalam wujud Tensengan Cakra Mode. Toneri Otsutsuki mampu mengalirkan cakra dalam jumlah besar ke salah satu Gododama miliknya. Lalu Toneri akan membentuk sebuah pedang raksasa berwarna emas seperti laser.
Daya rusaknya luar biasa dahsyat, sampai bisa membelah bulan hanya sekali tebas, dan saat ditembakkan bisa menghancurkan kulit luar bulan pula. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 8 orang yang mampu membangkitkan Gododama serta pewaris dari Gododama ini. Check this out. Nomor 1, Hagoromo Utsutsuki. Nah, Hagoromo adalah orang pertama yang terlihat membangkitkan Gododama ini. Dia memunculkan Gododama saat mengaktifkan mata Renegan, dan saat itu dia juga sedang menggunakan Senjutsu. Hagoromo adalah anak pertama dari Kaguya Utsutsuki. Dia merupakan pemilik kekuatan Rikudo dan merupakan pendiri dari dunia ninja shinobi. Dia juga pemilik Renegan pertama setelah berhasil membangkitkannya karena terpaksa harus membunuh adiknya sendiri, yaitu Hamura Utsutsuki, yang pada saat itu tengah dikontrol oleh ibunya sendiri, yaitu Kaguya Utsutsuki. Melihat dari jenis matanya pada awal cerita mengenai Hagoromo Utsutsuki dan kisah pahit di baliknya, bisa dibilang Hagoromo adalah Uchiha pertama karena dia memiliki mata Sharingan. Menjadi anak pertama dari Kaguya Utsutsuki menjadikannya sebagai manusia dengan cakra yang sangat besar. Begitupun adiknya Hamura yang memiliki mata lain yang sama dengan ibunya, yaitu Byakugan. Nomor 2, Hamura Utsutsuki. Sama seperti sang kakak, Hamura juga memiliki Gododama dan Tensegan. Mungkin ini dikarenakan dia juga bisa menggunakan Senjutsu dan memiliki cakra Kaguya. Nomor 3, Asura Utsutsuki. Asura adalah anak kedua dari Hagoromo Utsutsuki. Walaupun dia adalah seorang keturunan dewa, Asura terlahir sebagai seorang yang tidak berbakat. Asura memiliki kakak yang bernama Indra. Tidak seperti Asura, Indra adalah anak yang berbakat bahkan membangkitkan Sharingan. Banyak yang berpendapat bahwa Indra kelak akan menjadi pewaris dari Ninsu. Namun ternyata semua itu salah. Asura menjadi pewaris Ninsu setelah dia berhasil menyelesaikan ujian dari sang ayah. Indra yang marah lalu datang menyerang dengan Susanoo-nya. Lalu tiba-tiba saja Asura membangkitkan Gododama. Setelah itu Asura lalu membangkitkan patung 1000 tangan Shosenju. Nah, mungkin inilah yang membuat Hashirama juga memiliki Shosenju ini, karena dia adalah reinkarnasi dari Asura. Tapi Naruto kan juga reinkarnasi Asura, kenapa dia tidak memiliki Shosenju ya? Jawabannya adalah reinkarnasi Asura tidak sepenuhnya memiliki full kemampuan Asura. Contohnya saja, Hashirama bisa menggunakan Shosenju tapi Hashirama tidak memiliki Gododama. Dan sebaliknya, Naruto bisa membangkitkan Gododama namun dia tidak bisa membangkitkan Shosenju seperti Hashirama dan Asura. Jadi, kalian pilih mana nih? Patung Shosenju atau Kurama Naruto dengan Gododama? Nomor 4, Uchiha Madara. Madara juga bisa membangkitkan Gododama setelah dia menjadi Jinchuriki dari Jube ekor 10. Di sini Madara bahkan juga bisa membangkitkan Rene Sharingan. Dengan menjadi Rikudo dan memiliki mata terkuat di dunia, Madara adalah orang yang hampir menyerupai Kaguya dalam segi kekuatan. Nomor 5, Uchiha Obito. Sama seperti Madara, Obito juga sempat menjadi Jinchuriki dari ekor 10 Jubi. Namun dia hanya menjadi Jinchuriki dari Jubi yang prematur karena tidak ada Kyubi dan Hachibi yang memiliki cakra terbesar dari para Biju. Di sini Obito memiliki Gododama, dan saat dipakai Obito ini dia banyak membuat berbagai bentuk dari Gododama ini. Nomor 6, Uzumaki Naruto. Naruto saat dia mati suri dan bertemu Hagoromo, dia diberi kekuatan Rikudo yang membuatnya jadi memiliki Gododama pula. Nah, banyak yang bertanya apakah Gododama Naruto masih ada? Karena saat dia menjadi Hokage, Naruto tidak pernah memunculkan Gododama ini lagi. Kalau jawaban dari kami seperti ini ya, Gododama Naruto tercipta karena dia memiliki cakra 9 biju. Dan kalian ingat perkataan Sasuke di mana dia mengatakan bahwa cakra para biju Naruto telah hampir habis. Dengan cakra para biju yang sudah hampir habis, Naruto bisa saja mengaktifkan Gododama. Namun itu akan membuat cakra para biju di dalam tubuhnya benar-benar habis. Naruto masih memiliki cakra para biju. Itu terbukti saat Naruto mengumpulkan semua para biju saat membahas tentang perburuan Urashiki terhadap para biju. Jadi Naruto masih memiliki cakra para biju, dan kekuatan Rikudo-nya hanya sedikit, dan mungkin saat waktu yang benar-benar terdesak baru dia akan menggunakannya. Nomor 7,
Kaguya Otsutsuki. Kaguya juga memiliki Gododama. Itu terbukti saat dia menciptakan Gododama raksasa. Dan menurut Zetsu Hitam, Gododama itu bisa membuat dimensi baru. Nomor 8. Toneri Otsutsuki. Toneri adalah keturunan Hamura Otsutsuki. Sama seperti Hamura, Toneri juga bisa membangkitkan Tensegan dan Gododama. Dan Toneri dengan Gododamanya bisa membentuk sebuah jutsu unik seperti laser yang bisa membelah bulan, bahkan membuat angin puyuh raksasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pewaris dari Gododama. Gododama terakhir muncul saat Toneri menggunakannya dalam mode Tensegan. Dalam kejadian di bulan ini, Toneri memasukkan sebuah cakranya ke dalam tubuh Hinata. Ya, walaupun cakra itu sudah dikeluarkan Naruto, tapi sepertinya cakra itu masih tertinggal di tubuh Hinata. Dan mungkin itulah yang membuat Boruto bisa memiliki Jogan. Nah, karena hal inilah yang membuat Toneri jadi mengawasi Boruto dan sering menyebutnya. Boruto adalah orang yang berpotensi menjadi pewaris dari Gododama, karena terbukti dia memiliki mata yang mirip dengan Tensegan, yaitu Jogan. Namun saat melawan Kawaki, Boruto tidak diperlihatkan memiliki Gododama. Malah dia hanya terlihat bersenjatakan pedang Sasuke saja. Jadi sepertinya Boruto bukanlah pewaris dari cakra Rikudo Naruto dari keturunan Hagoromo atau Tensegan dari keturunan Hamura lewat ibunya. Jika Boruto tidak membangkitkan Gododama, maka Himawari adalah satu-satunya yang berpotensi membangkitkan Gododama, karena Himawari memiliki darah campuran antara Hagoromo dan Hamura. Kemungkinan ini bertambah besar lagi saat Himawari disebut sebagai pewaris dari Kurama nantinya, karena Boruto memiliki jalan ninja dan kekuatannya yang berbeda jauh dari ayahnya. Dan melihat jubah Boruto dewasa, sama seperti Sasuke, sepertinya Boruto adalah seorang pengelana yang bisa membuka portal dimensi dengan segel karmanya. Boruto yang jarang ada di desa membuat dia tidak bisa menjadi seorang Jinchuriki bagi Konoha, karena seorang Jinchuriki harus berada di desa sebagai penyeimbang kekuatan dunia. Nah, itulah pembahasan kami mengenai 8 pengguna Gododama serta siapa yang akan mewarisi Gododama ini. Jadi, menurut kalian, siapa nih yang akan mewarisi Gododama Naruto atau Toneri? Apakah Boruto atau Himawari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.